Ada termasuk? Ada semua? Ada terlambat tadi? Siapa? Kenapa terlambat? Oh, jadi ban motor pecah terus jalan? Terlambat atau tidak juga? Tidak juga? Oke. Berarti bukan terlambat ya? Oke. Kemarin Pak Guru sudah kasih kalian materi tentang SPOK ya? Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek. Ditambah keterangan. Oke. Subjek itu pelaku, predikat itu sasaran. Objek itu yang dilakukan atau kegiatan. Sedangkan keterangan itu misalnya keterangan tempat, keterangan waktu. Ya. Kemarin Pak Guru pas contoh terbanyak ya. Sekarang Pak Guru pas contoh ulang. Saya makan nasi. Subjeknya mana? Saya. Predikatnya? Makan. Objeknya? Nasi ya. Oke. Nah, kita tambah keterangan. Saya makan nasi di warung misalnya. Ini menjadi keterangan. Masih ingat ya? Oke, keterangan dulu. Oke, sebelum kita lanjut, aku tadi lompat ya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Siapa berdoa hari ini? Oke, maju. Oke. Berarti masih ingat ya? Oke, kemarin. Oke. Sebagai orang yang percaya, semua kegiatan kita harus memulai dengan doa. Kalau kita berdoa itu harus lebih serius dan fokus. Sehingga doa kita itu dikabulkan. Siapa yang tidak belajar tadi malam? Angkat tangan. Yang belajar? Oh, satu orang saya belajar. Yang lain kerja 3 orang. Yang lain kerja apa? Kayak belajar? Bermain. Malam bermain atau nonton? Siapa yang nonton tadi malam? Oke. Siapa yang main game? Tidak ada main game, hanya nonton saja. Nonton TV atau nonton YouTube? Kalian nonton sinetron? Tidak. Masih kecil stop nonton sinetron. Kalian nanti kena ikuti akhirnya mulai juga terjerumus. Bisa juga kalian terus pacaran masih kecil. Kan di sinetron anak kecil kan bisa pacar. Itu didikan yang tidak baik. Iya. Bisa? Nah, hari ini materi kita adalah membaca buku cerita. Apa? Membaca buku cerita.
baca buku, kalian tentukan toko. Iya? Bisa? Bisa. Nah, situ watak toko. Watak toko ada yang baik dan ada yang jahat. Yang berikut, kalian tentukan tempat kejadian. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Nanti Pak Guru bagi kalian buku, kalian suruh pas 3-3 ya. Pak Guru kasih kalian, nanti kalian berdiskusi, setiap buku yang kalian dapat kalian berdiskusi, tentukan mana toko-toko yang ada dalam ciri watak toko dan tempat kejadian. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Siapa yang sudah lapar? Mas Pajar yang lapar? Bisa ya? Bisa. Yang berikut, nanti setelah ini semua, kalian menceritakan bulan, cerita yang kalian baca. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Kalian menceritakan bulan. Ya, sesuai dengan gaya kalian, terserah. Ada yang mau pakai gerakan aneh-aneh juga, boleh. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Jangan hanya bisa-bisa saja. Atau ada yang sudah punya cerita dari rumah? Ada? Ada? Tidak ada. Siapa yang pernah dengar cerita Maling Kundang? Pernah? Itu Maling Kundang baik atau tidak? Jahat. Kenapa dia jahat? Menipu orang tua. Kenapa dia tipu orang tua? Karena dia kaya. Terus apakah Maling Kundang itu baik-baik saja setelah itu atau dikutuk? Dikutuk jadi apa? Batu. Jadi batu. Iya. Jadi kalian itu mau jadi batu? Tidak. Mau jadi batu atau tidak? Tidak. Kalau begitu jangan jadi orang apa? Jahat. Maling Kundang disebut anak yang jahat, anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Oke. Sekarang Pak Guru bagi kalian buku. Selain kalian berdiskusi kelompok, kalian tentukan tokohnya segala macam. Setiap kelompok harus ada orang yang masih baca di buku di depannya. Baru yang lain simak baik-baik. Nanti Pak Guru tanya siapa tokohnya, mata tokohnya dan tempat kejadian. Bisa? Bisa. Oke, sekarang Pak Guru bagi buku. Satu. Oke, yang tiga nih, 2 orang di sini, tambah sini. Buku tinggal 1. 2 orang di sini, 1 tambah sini. Kasih pindah kursi. Tambah kursi 1 di sini. Satu di sini, 1 pindah sini. Yes. Bang, pindah sini. 1 di sini. Nah, Yusuf di sini. Semua sudah dapat kelompok? Sudah.
Silakan bukunya dibuka dan dibaca. Dibuka dan dibaca. Nanti Pak Guru tanya ya. Baca dulu topiknya. Ini ada di sini. Itu betul. Bisa. Baca. Sudah itu sudah. Jadi. Saya harus bisa baca sama-sama. Baca sama-sama. Baca dan masih. Oke, baca. Lanjut. Alga, kalian tentang apa tuh? Buk cerita. Keras ya? Ayo kita kenali ikan. Itu buka apa? Hah? Keras. Keras ya? Lagu kati. Kondisi ini? Keras ya? Lomba menggambar. Vigo. Kalau pakai kalian. Kasih kata keras dia baca. Tentang apa itu? Pintar. Bukan keren, keren bilangnya. Ini keras lagi. Kalian? Oke. Tadi ini setengah yang dia dulu. Tadi bisa baca. Ingat, sambil baca tulis nama toko ya, mata toko, semua siapkan buku langsung. Tinggal langsung tulis. Sambil kalian baca tulis siapa tokonya. Toko-toko yang ada dalam diri kita tersebut. Sambil baca, iya toh? Jadi baca begitu muncul nama toko di dalamnya langsung tulis sehingga jangan terlewat. Jadi baca double. Randy, entar lagi sih Randy. Geser kursi kecil. Kalau bisa disisa deh. Geser lagi. Geser kursi. Berdiri. Ini berdiri. Baca. Nama toko saja bukan tulis semua. Toko-toko yang ada di dalam.
Kerja kelompok kok bukan kerja masing-masing. Baca sama-sama. Ada yang tengah-tengah setengah mati ada. Dong kasih ikut mata miring begitu. Kasih mele ke depan dia setengah mati. Udah kasih ikut mata di kondisi yang baik untuk adik yang baca semua. Baca semua. Sudah? Sudah kelompok yang mau maju dulu baca? Ada?
Sudah siap dulu mau maju? Teman maju, kenapa tadi maju? Ini dua nih ada baru nih. Ikut dulu nih. Kelompok yang ketua kelas maju duluan, baca dulu. Siapa maju? Ketua kelas atau Vigo? Yang maju baca. Vigo? Maju Vigo. Yang kau tunjuk-tunjuk. Resiko kau tunjuk-tunjuk. Baca. Maju. Dari sini. Baca dulu. Oke, semua dari depan. Tepuk tangan dulu. Piko teruk sampai keren. Keras lagi, ulang. Piko teruk sampai keren. Hari ini hari pertama kali Piko bekerja. Piko bekerja mengangkut sampah dari sahabatnya yang diajak bekerja di sini. Baru sampah. Keras lagi Vigo, mereka ditengah. Kami menaruh kotoran sampah ke dalam bak. Sama keluar. Masuk. Saatnya berangkat Piko menuntut pelan di belakang dari dori yang ring akan tetap Piko merasa tidak keren. Besok aku tidak mau mengangkut sampah lagi. Ayo lebih cepat Piko, masih 2 belok jalan lagi. Piko semakin lambat di belakang tempat pembuangan sampahnya. Mereka tunjuk masih jauh. Di tengah jalan Piko bertemu orang mobil pemadam kebakaran. Juga Rhino mobil polisi. Piko merasa
dirinya tidak sekeren Cora dan Rino. Pipo hanya mengangkut sampah. Pipo ada ide bagaimana kalau dia buang sampah ke tepi sungai. Jadi dia bisa pulang lebih cepat. Pipo Berjalan. Perlahan. Dia mendengar anak-anak bernyanyi Riang. Aku anak keren suka kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Yuk kawan, kita jangan Jaga lingkungan. lingkungan bersih, selamat dan Pipo merasa malu. Tadi dia punya ide yang jelek, buang sampah sembarangan. Tidak keren, aku suka kebersihan. Pipo memutuskan melanjutkan perjalanannya. Hei, di mana Dori? Itu dia. Kamu ada di sini. Ayo Dori. Tak lama mereka tiba di tempat pembuangan sampah. Hop, hop, hop. Cuk, pulang. Hop, hop. Bak Pipo sudah kosong dari sampah. Besok masih mau mengangkut sampah. Tentu dong. Pipo Selesai. Tepuk tangan. Guru baca ulang ya. Pipo truk sampah keren. Hari ini hari pertama Pipo bekerja. Pipo bekerja mengangkut sampah. Dori sahabatnya mengajak bekerja di sini. Bau sampah. Saatnya berangkat. Ini saya tercerita, kalau tanya dia tahu. Hati-hati. Pipo meluncur pelan di belakang. Dori yang riang. Akan tetapi, Pipo merasa tidak keren. Besok aku tidak mau mengangkut sampah lagi. Ayo, lebih cepat Pipo. Masih 2 belokan jalan lagi. Pipo semakin lambat di belakang Dori. Tempat pembuangan sampah yang mereka tuju masih jauh. Di tengah jalan, Pipo bertemu Cora, mobil pemadam kebakaran. Juga Rhino, mobil polisi. Mereka gagah sekali. Pipo merasa dirinya tidak sekeren Cora dan Rhino. Pipo hanya mengangkut sampah. Pipo ada ide. Bagaimana kalau dia buang sampah saja sampah ke tepi sungai? Jadi dia bisa pulang lebih cepat. Pipo berjalan perlahan. Dia mendengar anak-anak bernyanyi riang. Aku anak keren, suka kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Yuk kawan, kita jaga lingkungan. Lingkungan bersih, sehat, dan rupawan.
Vivo merasa malu, tapi dia punya ide yang jelek. Buang sampah sembarangan, itu tidak keren. Aku terkeren, aku suka kebersihan. Vivo memutuskan melanjutkan perjalanannya. Hai, di mana Dori? Ah, itu dia. Oh, kamu ada di sini. Ayo Dori. Tak lama mereka tiba di tempat pembuangan sampah. Hop, hop, hop. Tapi Vivo sudah kosong dari sampah. Besok masih mau mengangkut sampah. Tentu dong. Oke, sudah? Sekarang Pak Guru tanya. Nama-nama tokoh dalam cerita. Siapa yang diceritakan? Vivo. Satu siapa? Dori. Siapa satu? Vivo. Vivo. Dua. Dori. Tiga. Reno. Dani. Hah? Dani. Dami atau Reno? Reno. Empat. Ora. Koras. Siapa lagi? Lima. Masih ada? Anak-anak. Vivo ini apa dia? Rumah sampah. Truk Sampah. sampah. Terus Dori? Truk sampah. Oh, truk sampah juga. Reno? Mobil kebakaran. Polisi. Mobil polisi. Kora? Kebakaran. Mobil Kebakaran. atau pemadam kebakaran? Mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam saja. Terus anak-anak. Sudah? Sekarang Pak Guru tanya watak tokoh. Apakah Vivo baik? Baik. Tidak. Baik atau tidak? Angkat tangan yang bilang baik. Yang bilang tidak. Kenapa dia tidak baik? Dia buang sampah di air. Dia buang sampah di air. Apa lagi? Dia mesti jelek. Hah? Idenya sangat jelek. Dia orangnya gengsian. Buktinya dia gengsian apa? Saya truk yang bersih, tidak suka muat sampah. Dia juga malu untuk muat sampah. Dia gengsian. Terus, Dori, baik atau tidak dia? Baik. Polisi, mobil pemadam kebakaran. Baik. Anak-anak, karakter yang orang riang gembira mereka ya. Riang gembira. Apakah mata Vivo bisa ditiru? Hah? Kenapa tidak boleh ditiru? Karena dia jahat. Oke, tepuk tangan. Apa lagi? Kenapa tidak boleh ditiru? Buang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan. Kenapa kalau buang sampah sembarangan? Iri hati. Iya, memang dia aslinya iri hati. Kenapa dia
iri hati. Dia iri hati sama mobil pemadam kebakaran. Kebakaran. Dia iri hati sama mobil karena dia lihat mereka itu tampil keren. Dia iri hati. Ya. Sama di sini yang ikut-ikutan iri hati. Ada juga? Suka iri hati? Tidak suka? Betul? Aduh, boleh apa? Siapa yang suka gengsi di sini? Ingat, gengsi itu kadang merugikan diri sendiri. Gengsi itu tidak boleh. Ya, bisa? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Karena kalau kita gengsi-gengsi itu sangat merugikan diri sendiri. Kenapa merugikan diri sendiri? Contoh, lebih semangat untuk mas pagi. Contoh, saya punya orang tua tidak mau. Saya lihat teman-teman pakai sepatu baru, baju baru, saya juga paksa untuk beli. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi anak yang durhaka. Kenapa durhaka? Karena mulai memberontak ke orang tua. Minta ini, minta itu. Tidak boleh ya. Bisa? Sama juga dengan si Pipo nih. Dia lihat mobil pemadam kebakaran, bersih. Ini bagaimana keluar ini? Dia lihat mobil apa tadi? Mobil polisi, mobil pemadam. Dia mulai apalagi mobil polisi. Sudah pernah lihat mobil polisi? Mobil polisi banyak lah. Lampu. Bunyinya apa? Kalau pemadam kebakaran bunyinya bagaimana? Bagaimana? Ulang Anda, keras kan? Kayak suara kucing aku ulang, keras kan kamu? Ulang. Siapa pernah lihat mobil pemadam kebakaran? Di sini daerah kita jarang kelihatan ya. Karena memang di daerahnya kita juga jarang terjadi kebakaran. Hampir dalam setahun hampir tidak ada kebakaran. Dan jarang kita lihat. Mungkin di setiap kabupaten di Sumba sini, setiap kabupaten itu hanya ada satu mobil pemadam kebakaran. Tidak banyak. Jadi mereka memang tidak lewat sembarang. Karena tidak dibutuhkan, hanya tinggal di kantor, tinggal di teras. Mereka tidak bisa ajak jalan-jalan kemana-mana karena begitu ada kebakaran mereka harus sudah siap. Dan tangki mereka tidak boleh kosong, harus terisi air terus. Dan begitu ada kebakaran mereka langsung meluncur ke tempat kejadian. Oke, pertanyaan berikut. Tempat kejadian. Ini kejadiannya di mana nih? Di rumah, di jalan atau di hutan? Di jalan. Oke, tempat kejadiannya di jalan. Oke, sekarang kelompok berikut lagi. Siapa lagi? Kalian? Maju. Ini kelompok itu Alga, saya kelompoknya Alga. Keras ya, tepuk tangan dulu. Oke, mulai. Tinggal di sebuah desa dekat hutan. Tapi
Titi senang bermain di hutan. Ibu menasihati Kak Titi untuk selalu berhati-hati. Setiap hari ibu akan menyanyikan sebuah lagu khusus untuk memanggil Kak Titi. Pada suatu hari Kak Titi bertemu seekor gorila di hutan. Kak Titi berlari dan bersembunyi ke dalam sebuah gua. Gorila mencari-cari Kak Titi sambil menyanyikan lagu ibu dengan suara serak. Gorila makan banyak buah pisang agar suaranya menjadi merdu. Gorila berhasil bernyanyi dengan suara merdu. Gorila bergegas pergi dan makan banyak madu agar suaranya lebih merdu. Gorila sekarang dapat menyanyi dengan sangat merdu seperti ibu. Ibu memuji waktu yang tepat dan mengusir gorila. Kak Titi dan ibu bernyanyi bersama di sepanjang jalan ke rumah. Selesai? Oke, tepuk tangan. Ini ya. Oke, Pak Guru baca ulang ya. Lagu Kak Titi. Kak Titi. Kak Titi tinggal di sebuah desa dekat hutan. Kak Titi senang bermain di hutan. Ibu menasihati Kak Titi untuk selalu berhati-hati. Setiap hari ibu akan menyanyikan sebuah lagu khusus untuk memanggil Kak Titi. Pada suatu hari Kak Titi bertemu seekor gorila di hutan. Kak Titi berlari dan bersembunyi ke dalam sebuah gua. Gorila mencari-cari Kak Titi sambil menyanyikan lagu ibu dengan suara serak. Gorila memakan banyak buah pisang agar suaranya menjadi merdu. Gorila berhasil bernyanyi dengan suara merdu. Gorila berkeras pergi makan banyak madu agar suaranya lebih merdu. Gorila sekarang dapat bernyanyi dengan sangat merdu seperti ibu.
Ibu muncul di waktu yang tepat dan mengusir gorila. Kati Iti dan ibu bernyanyi bersama-sama di sepanjang jalan ke rumah. Oke, selesai. Sekarang aku bertanya. Tadi cerita tentang Ibu. ini yang baru. Cerita tentang apa? Gorila. Lagu Kati Iti. Sekarang aku bertanya lagi. Tokoh-tokoh dalam cerita siapa? Ibu. Di dalam film orang tadi itu ya. Hah? Ibu. Dua. Ibu. Ibu. Tiga. Gorila. Masih ada lagi? Tidak. Kan ini jahat atau baik dia? Baik. Baik. Dia suka apa? Bermain dan Bernyanyi. dan Ibu baik atau tidak? Baik. Baik apa dia? Suka apa dia? Dia suka bernyanyi atau mengajarkan lagu? Di siapa? Dia mengajarkan lagu di KTI. Gorila Jahat. baik atau jahat? Baik. 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 Dia juga penuh. Buktinya dia baik itu dia penuh. Sekarang siapa tahu ini gorila orang atau tidak? Orang hutan. Hah? Orang hutan. Siapa bilang orang tadi? Dia adalah orang hutan. Sekarang Pak Guru yang tanya kalian. Kenapa suara gorila menjadi merdu? Bisa. Kenapa? Bisa. Karena apa tadi? Bisa bermain. Makan pisang dan makan makan pisang dan makan madu. Sekarang saya tanya kalian, siapa yang belum pernah makan pisang di sini? Hah? Tangan kanan. Belum pernah makan pisang? Siapa yang sudah pernah makan pisang? Hah? Semua pernah? Pisang apa yang kalian makan? Ambon, apa lagi? Hah? Pisang mas, apa lagi? Iya, pisang goreng. Nama pisang bukan nama setelah digoreng. Bukan gorengan yang bagus tadi. Nama pisang. Pisang total, apa lagi? Pisang marmi, apa lagi? Nah, tepuk tangan dulu. Siapa di sini yang pernah lihat gorila? Lihat langsung. Itu ya kalian lihat itu bukan rambutan itu monyet biasa. Di sini siapa yang pernah diajarkan menyanyi sama ibunya? Angkat tangan. Ada?
Pernah? Lagu apa? Kasih ibu. Coba. Coba. Kasih ibu. Ulang. 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 Oke, semua berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Semua berdiri. Semua berdiri. Kita nyanyi kasih ibu kepada beta sampai kepada Tuhan. Kepada beta. Oke, kita nyanyi. 1, 2. Ulang, dulu kasih nada. Kasih ibu kepada beta. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Semangat lagi. Kepada dulu. Nyanyi dulu. Ada nyanyi. Kasih ibu kepada terhingga. Udah, semangat. Kita ambil nafas. Gitu, semangat. Nah, ulang lagi. 1, 2, 3. Ulang, ambil nafas. Ulang, ambil nafas. 1, 2, 3. Woi, ambil nafas. Berkasih. Sudah berkasih? Ambil nafas. Oke. Kita nyanyi. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, tepuk tangan. Jadi, di sini bercerita tentang seorang ibu yang menyayangi anaknya. Dia mengajari lagu anaknya sambil berjalan di. Oh, aku dulu bertanya. Ini kejadiannya di mana nih? Di hutan. Jalan-jalan di hutan. Sampai mereka ketemu dengan gorila. Oke, aku dulu tanya. Siapa di sini yang orang tuanya marah-marah? Kenapa marah? Pakai tangan kanan. Makan. Karena Makan. siapa yang nakal di sini? Siapa yang tidak nakal? Itu kaki sebentar. Ada yang lain yang tidak nakal? Hah? Semua nakal? Coba sebutkan salah satu yang kalian nakal apa? Mati. Siapa yang mati di sini? Tidak boleh ya? Ya. Melawan apa? Misalnya apa? Melawan ibu. Contohnya apa? Marah kenapa? Karena tidak kasih uang jajan. Siapa di sini kalau tidak dapat uang jajan melawan dengan orang tua? Bertengkar dengan orang tua. Siapa? Mele. Siapa lagi? Hanya Mele saja. Tadi yang mengaku siapa? Julius. Yang angkat tangan? Mele. Ini yang benar bagaimana Julius? Dia yang melawan atau Mele yang melawan? Sekarang yang di rumah ada di sana, Mele ada di sana. Bagaimana yang melawan, Mele yang tukang angkat tangan? Yang kau melawan tidak? Siapa ada dapat uang jajan atau tidak? Tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Kalau kadang dapat, senang atau tidak senang? Kalau tidak dapat, tidak senang. Kenapa tidak senang? Siapa yang tetap senang? Berarti tidak senang kalau tidak dapat uang jajan. Kalau tidak dapat uang jajan, tetap senang. Karena saat itu orang tua tidak punya uang jajan. Iya. Jadi
Kalian harus apa? Menerima ini tiada. Contoh di sini seorang ibu sini, dia tidak perlu harus memberikan uang jajan. Dia mengajak anaknya jalan-jalan sambil latihan menyanyi. Sambil jalan-jalan di hutan, karena di hutan itu pemandangannya indah. Di hutan selain ada pohon, ada apa lagi di hutan? Bunga, banyak bunga. Apa lagi? Rumput. Apa lagi? Kayu di atas pohon. Hewan dia sudah termasuk ular. Banyak burung-burung di sana ya. Kalau di sini burung apa yang banyak di sini? Dengar sini. Tidak ada di apa namanya burung punge. Yang ada burung punge itu hanya di Sumba. Itu nama bahasa daerah kita. Khususnya orang Meje. Kalau bahasa Indonesia burung beo. Ya. Tadi itu kalian bilang kela apa lagi? Kelapoi. Kalau kelapoi itu biasa disebut burung pipit. Kalau koko itu kita sebut burung gagak. Apalagi tawewe. Kalau tawewe itu bahasa Indonesianya burung atau ayam hutan. Ya. Itu burung pipit sudah yang namanya burung gereja. Kita sini sebut burung pipit burung gereja. Kenapa kita sebut burung gereja? Karena burung pipit itu senang bermain di ruangan yang indah. Oke, yang besar. Apalagi? Yang bagus. Segar. Dia juga bakal suka menaruh apa? Sangkarnya di situ. Ini ketua kelas berapa keluar kita? Berapa keluar? 3 kali. Hah? 3 kali. 10 kali. 11 kali. Jadi seorang ibu itu tidak pernah jahat dengan anak. Mereka selalu menyayangi anaknya. Iya tidak? Iya. Tidak ada orang tua yang suka anaknya menjadi anak yang tidak punya cita-cita. Kalau apabila tadi tidak suka anaknya menjadi bodoh, yang tidak suka anaknya menjadi bodoh. Semua orang tua itu suka Semua orang tua itu suka anaknya menjadi apa? Baik, pintar. Apa lagi? Ibu sekretaris. Semua orang tua itu suka anaknya menjadi baik apa? Baik apa? Baik menjadi dokter. Baik menjadi dokter. Oke, itu termasuk cita-cita. Oke, orang tua itu dari ibu ingin anaknya menjadi sukses. Salah satu sukses yang dikatakan kita tadi bisa jadi dokter, bisa juga jadi polisi, apa lagi? Pendeta, tentara, apa lagi? Pemadam kebakaran. Kita semua. Oke. Nah, gorila ini adalah bisa dinamakan binatang atau hewan besar yang hidup di hutan. Dia tidak punya akal budi. Yang bisa diajak menyanyi. Bisa diajak bernyanyi. Mereka sekalian kalau lagi lapar tidak dapat uang jajan, mau diajak menyanyi? Mau. Siapa yang mau? Tadi bilang maki-maki, tidak dapat uang jajan, maki-maki. Sekarang bilang mau. Siapa yang pernah diajarkan menyanyi sama orang tuanya di rumah? Selain Bima tadi. Yuan? Mana Yuan? Yang kau diajarkan lagu apa Yuan?
Kasih ibu juga. Lagu lain. Suara. Oke. Sekarang masuk cepat. Dari kedua cerita ini, cerita pertama mengajarkan kita untuk jangan menjadi orang yang gengsi. Iya, karena gengsi itu nikah itu. Karena gengsi itu sangat merugikan diri sendiri. Jangan suka iri hati. Iya. Bisa? Nah, di cerita kedua menjadikan kepala kita untuk menjadi seorang anak yang penurut. Apa yang orang tua arahkan, semua anak ini mau jadi ini, ikut. Kalau orang tua ada kita menyanyi, kita ikut. Kalau orang tua suruh kita datang sekolah, harus datang sekolah. Orang tua suruh kita pergi beribadah, harus pergi beribadah. Orang tua suruh kita apa? Bermain, ya pergi bermain. Karena itu memang hak anak. Bisa? Jadi kalian harus ada waktu bermain, ada waktu untuk membantu orang tua. Yang paling penting harus ada waktu untuk belajar. Tadi semua katakan tidak belajar ya. Nanti pulang rumah semua harus belajar. Siapa pula saudara yang tidak mau belajar? Siapa pula saudara yang mau belajar? Katakan. Semua mau belajar? Oke. Siapa yang mau belajar? Oke. Sekarang semua berdiri dulu. Kita menyanyi ulang. Kasih ibu kepada beta lebih keras. Berdiri. Siapa yang suaranya tidak kedengar, kita suruh menyanyi sendiri. Bisa? Bisa. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan. Satu lagu wajib. Kalian tahu. Lagu wajib bukan lagu gereja. Apa lagu? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya? Garuda Pancasila. Bisa? Satu, dua, tiga. Oke, duduk kembali. Ini hari dua kelompok sudah maju membacakan cerita. Nah, sekarang Pak Guru kasih kalian tugas. Bisa? Tugas kalian adalah kalian pulang rumah mengingat kembali kedua cerita ini, terus besok kalian ceritakan pulang. Bisa tidak? Bisa. Dengan suara lemah. Bisa tidak? Bisa. Jadi besok kalian ceritakan Pulang. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Yang berikut lagi, hari ini kita sudah belajar
Bagaimana untuk jangan menjadi orang yang gengsi. Jangan menjadi orang yang iri hati. Kalian ulang, jangan menjadi orang yang gengsian. Jangan menjadi orang yang iri hati. Bisa? Bisa. Nah, berikut. Di sini juga kita diajarkan untuk menjadi anak yang penuh penurut. Menjadi anak yang dengar-dengaran. Tidak melawan orang tua. Untuk itu, ketika kalian pulang rumah, kalian harus menjadi anak yang bisa diandalkan oleh orang tua. Tidak boleh seperti yang dikatakan Julius tadi, pernah maki orang tua, nanti kau jadi batu. Jangan maki orang tua. Jauh. Kalau kita sering maki orang tua, nanti kita terkutuk. Memang kita tidak jadi batu, tapi berkat kita yang seperti batu. Karena kita setengah mati untuk mendapatkan berkat. Akhirnya, kenapa saya orang lain sudah jadi begini, saya hidupnya setengah mati. Itulah contoh yang hidup atau berkat sudah menjadi batu. Sudah tidak bisa lagi dia pecah atau mencair. Iya, untuk itu harus menjadi anak yang teladan. Bisa? Nah, di sini ada cerita tentang gorila. Gorila tadi makan pisang dengan makan madu, suaranya menjadi merdu. Kalau kita bukan selamanya kita harus makan pisang dan makan madu. Yang dimaksud adalah ketika kita diarahkan, misalnya kalau menyanyi, buka mulut. Latihan pernapasan, kita latihan pernapasan sehingga suara kita menjadi merdu. Bisa? Apakah bisa ditiru sampai rumah? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang cerita juga. Tapi di dalam cerita kita menemukan kata-kata sulit. Iya. Dan juga kata-kata yang panjang. Iya. Dan kata-kata asing. Bisa? Jadi yang belum maju nih, besok kalau maju, yang ditanyakan ke kelompok lain adalah apa? Kata-kata sulit. Apa lagi? Bahasa asing. Bisa? Oke. Nanti setelah ini bisa pulang ya. Yang alay singgah-singgah di jalan. Langsung ke rumah masing-masing. Bisa? Oke, tepuk tangan. Sebelum kita pulang, kita menyanyi satu lagu, terus kita berdoa dan pulang. Bisa? Satu orang maju berdoa. Siapa mau maju berdoa? Maju. Kita yang mau maju. Maju. Nah, oke, kita menyanyi apa? Lagu gereja. Terima kasih Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus atas anugerah yang Kau beri seperti ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita cepetan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kudus segala-galanya, dan telah jadimu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Selamat siang. Satu-satu keluar jangan ribut. Oke, buku dikembali ya. Besok ambil lagi pinjam.